Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan? Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Kami mau belajar mengandalkan Kau, sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam ibadah online kesegaran rohani ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 saya akan membacakan. Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 3 ayat yang kita baca ini kita akan belajar 4 hal saja ya. Dari Sakaria, Elisabet. Sakaria itu imam, Elisabet juga keturunan imam. Baik Sakaria maupun Elisabet adalah orang-orang yang melayani Tuhan, hidup benar dan taat pada perintah Tuhan. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang yang melayani Tuhan, menjadi orang benar dan menjadi orang yang taat pada firman tidaklah membebaskan mereka dari yang namanya masalah kehidupan. Pemazmur berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Hal pertama yang dapat kita pelajari dari Sakaria dan Elisabet adalah penundukan dirinya kepada rencana dan kehendak Tuhan. Alkitab memang tidak mencatat berapa usia Sakaria dan Elisabet. Alkitab juga tidak mencatat berapa lama mereka menikah. Alkitab hanya mencatat bahwa keduanya sudah tua dan lanjut umur. Sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang benar dan sebagai orang yang taat, sudah pasti mereka itu berdoa ya, belum memiliki keturunan dan bukan hanya bertahun-tahun berdoa, tapi saya yakin sudah puluhan tahun. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan, Sakaria, Elisabet tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak tawar hati, tidak putus asa, dan puncaknya tidak marah sama Tuhan. Beberapa orang percaya bisa menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi marah kepada Tuhan ketika doanya belum dijawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini kalau marah sama sesama itu sedikit banyak bisa diketahui ya. Mungkin lewat ucapan kita, lewat sikap kita. Tapi ada juga yang tidak bisa dilihat kalau kemarahan itu dipendam dalam hati. Tapi dari Yesaya 37 ayat 28-29 kita belajar, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yesaya 37 28-29. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika engkau keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang.
Bapak Ibu Saudara, salah satu pengertian kelikir dalam Alkitab adalah tindik yang ditaruh di hidung lembu atau sapi supaya taat ketika dikendalikan. Semakin berontak akan semakin kesakitan. Jadi hal pertama yang bisa kita pelajari dari Zakaria dan Elisabet adalah penundukan diri mereka kepada kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, Zakaria Elisabet adalah orang yang mendengar firman, menangkap dengan rohnya, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Lukas 1 ayat yang ke-13 kita bisa membaca, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ini bukti bahwa Zakaria Elisabet berdoa. Tetapi karena Zakaria tidak percaya kepada perkataan malaikat, maka Zakaria menjadi bisu. Terjemahan lain dikatakan bukan hanya bisu, tapi juga tuli. Sebab di Lukas 1 ayat 62 mengatakan, bertanya dengan bahasa isyarat, nama apa yang akan diberikan kepada anaknya itu. Di ayat 18 dari Lukas pasal 1, Bapak Ibu Saudara bisa membaca, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan menjadi nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Zakaria tidak percaya pada apa yang dikatakan malaikat, Zakaria menjadi bisu. Lanjut, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat 57 sampai 64, semua di Lukas 1 ya. Ayat 57 sampai 64. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Saya ulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika malaikat berkata kepada Zakaria, Zakaria tidak percaya. Lalu Zakaria menjadi bisu. Nah, Zakaria pulang ke rumah. Bagaimana cara Zakaria mengatakan atau menyampaikan kepada Elisabet istrinya bahwa Elisabet akan mengandung dan harus memberi nama Yohanes. Ya, menurut ayat yang kita baca tadi, Zakaria menulis di batu tulis, kemudian Elisabet membaca dan menangkap dengan rohnya sampai tiba saatnya Elisabet melahirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banyak kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi berapa yang mampu kita tangkap dengan roh kita? Injil Matius 7, 24 sampai 27 dikatakan, mendengar tidak melakukan, itu saya berkata tidak ada gunanya, ya. Itu digambarkan seperti orang mendirikan rumah di atas pasir. Ujiannya kan sama.
rumah yang didirikan di atas pasir dan rumah yang didirikan di atas batu. Ujiannya sama. Yang pertama, turunlah hujan. Hujan itu dari atas. Ya. Hujan itu dari atas, dan hujan itu bicara roh-roh jahat. Penguasa-penguasa yang ada di udara. Kemudian Alkitab berkata, datanglah banjir. Banjir itu dari bawah. Banjir itu bicara tradisi, modernisasi. Kemudian angin. Angin itu bicara pengajaran sesat. Jadi baik rumah yang didirikan di atas batu maupun di atas pasir, itu ujiannya sama. Nah, hasilnya bisa kita lihat. Kalau orang melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, meskipun ada hujan, meskipun ada banjir, meskipun ada angin, dia akan tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak salah kalau Dr. Lukas berkata dalam Injil Lukas, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyamakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya. Di Injil Lukas dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Satu ayat yang mungkin jarang kita baca. Di Yehezkiel 33 ayat 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi, tetapi mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Mendengar ya, melakukan tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pelajari dalam hidup Sarah, dalam hidup Elisabet, firman Tuhan itu digenapi. Mazmur 113 ayat yang ke-9 berkata, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Di Palestina itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelahiran seorang anak laki-laki akan membuat banyak orang bersukacita dan merayakannya. Kalau ada wanita yang hamil dan apabila waktu kelahirannya sudah dekat, para sahabat pemusik lokal akan berkumpul di dekat rumah keluarga yang akan mendapatkan seorang anak. Apabila diumumkan bahwa yang lahir adalah seorang anak laki-laki, maka para pemusik akan memainkan musiknya dan semua orang akan menyanyi dan mengucapkan selamat. Tetapi jika yang lahir adalah perempuan, maka para pemusik diam-diam akan meninggalkan tempat itu sambil menyesali yang lahir kok perempuan bukan laki-laki. Kasihan ya perempuan ya. Nah, kalau yang lahir cuma laki-laki, maka tidak akan ada yang melahirkan lagi, bukan? Nah, sesuai dengan perintah malaikat Gabriel, diberi nama Yohanes. Yohanes ini kependekan nama dari Yehohanan, yang artinya hadiah Yehova atau Yehova adalah rahim. Yang ketiga, Elisabet melahirkan di usia lanjut. Sakaria mendapatkan anak di usia sudah tua. Tapi ada perintah supaya mereka menjauhkan Yohanes dari anggur. Lukas 1 ayat 15 berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Kalau kita mau jadi besar di hadapan Tuhan,
dan membuat hati banyak orang berbalik kepada Tuhan, maka kita harus menjauhkan diri dari anggur. Anggur itu gambaran hawa nafsu. Tidak berjalan menurut kehendak sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan, hidup dalam roh. Nah, dari Yeremia 35 ayat 5, ayat 6, ayat 8 saya membacakan. Yeremia 35 ayat 5, ayat 6, ayat 8. Di depan anggota-anggota kaum orang Rehab, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur. Sebab Yonadab bin Rehab, bapak leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. 8. Kami mentaati suara Yonadab bin Rehab, bapak leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami. Hosea 4 ayat 11 berkata, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Yang keempat, yang terakhir, Lukas 1 ayat yang ke-25 berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Yang keempat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sekalipun di ayat 7 dikatakan Elisabet itu mandul, sudah lanjut umurnya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Zakaria itu artinya Tuhan mengingat, Elisabet itu artinya Allah adalah tempat aku bersumpah. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami kemandulan dalam kehidupan rohani, usaha, pelayanan, ya, pegang ayat ini. Lukas 1:37 berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah dapat membuat Rahel yang mandul memiliki anak. Istri Manoah juga memiliki anak. Mandul dikatakan tidak beranak, ya, tapi yang dikatakan mandul oleh manusia, kita lihat Tuhan berkenan memberikan keturunan, kemudian diberi nama Simson. Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 20, Hana melahirkan seorang anak yang diminta lewat doa dan diberi nama Samuel. Kemudian Samuel yang kecil ini dibawa ke rumah Tuhan, diserahkan, kemudian Hana mendapatkan gantinya beberapa orang anak. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang doanya belum dijawab, jangan putus asa, jangan tawar hati, apalagi marah sama Tuhan, ya. Jadi kita sudah belajar, meskipun Zakaria itu pulang dengan kondisi bisu, menulis di batu tulis namanya Yohanes, ya. Ketika Yohanes ini lahir, tetangga-tetangganya berkumpul bersukacita, mereka memberi nama Zakaria. Tetapi Elisabet dengan tegas berkata, jangan, namanya adalah Yohanes. Tetangga itu bicara suara-suara yang lain. Ada 5 macam suara yang bisa kita dengar. Yang pertama, suara alam, menakutkan. Yang kedua, suara manusia, membingungkan. Yang ketiga, suara hati. Kalau kita orang yang punya relasi yang kuat dengan Tuhan, tidak sukar untuk membedakan mana suara Tuhan, mana suara hati, mana suara setan. Yang keempat, itu suara setan. Setan itu tidak pernah ngomong yang baik, karena tujuannya membunuh dan membinasakan. Yang kelima, yang terakhir adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kadang lembut, tapi kalau kita menangkap kehendak Tuhan, suara Tuhan, kita pasti mendapatkan berkat. Jadi ketaatan itu menjadi jalan untuk kita menerima segala berkat
yang Tuhan janjikan. Ketaatan Zakaria dan Elisabet menghasilkan buah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun jalan Tuhan itu tidak selalu kita mengerti, kehendak Tuhan tidak selalu kita pahami, tapi jangan berhenti untuk mempercayai dan menaatinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Berterima kasih buat kebenaran firman yang mengingatkan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perbuatannya besar. Tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Sebab itu apapun pergumulan yang kami hadapi, biar kami tetap yakin bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. 1001 macam cara Tuhan mampu melakukan. Tetapi kami harus sabar menunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kami. Dan kami yakin waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berkati semua yang mendengar kebenaran ini. Dan biar kebenaran ini termeterai dalam hati kami. Menjadi pertolongan pada masa-masa kesesakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.